Orang miskin dilarang sakit. Pernah dengar ungkapan seperti itu? Di sini kami akan membahas tentang ungkapan dari masyarakat-masyarakat yang seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan atau ingin berobat di rumah sakit ketika sedang sakit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ungkapan seperti ini berkembang luas di masyarakat? Jika ingin tahu kelanjutannya, simak videonya sampai habis. Menurut Diang, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat belum? Menurut saya sendiri, Indonesia tuh udah di urutan 139 dari 194 negara. Nah, urutan ini tuh didasarkan pada jumlah dokter sehingga mengindikasikan kalau jumlah dan distribusi dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis masih kurang. Lalu, WHO juga menyebutkan tiap negara memiliki rasio dokter 1:1000. Nah, itu tuh salah artinya seorang dokter di Indonesia melayani 1000 penduduk. Jika penduduk Indonesia 270 jiwa, maka harus ada 270.000 dokter di seluruh Indonesia. Sementara ini, jumlah dokter masih jauh dari cukup, hanya 185.000. Itu tuh terpusat di kota-kota besar. Permasalahan ini nih akan menjadi bom waktu ketika muncul peristiwa besar di sektor kesehatan. Nah, contohnya tuh kayak wabah COVID-19. Pada masa kritis, dokter itu kurang. Nah, aku sendiri nih ada pertanyaan buat Salsa. Bagaimana sih menurut Salsa kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Apakah berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakat? Itu aja. Oke. Kalau menurut aku ya Diang, Indonesia tuh masih kekurangan rumah sakit bertaraf internasional. Sampai saat ini nih baru ada 36 rumah sakit di Indonesia yang telah diakui kualitasnya sebagai fasilitas kesehatan kelas dunia. Oleh karena itu, banyak pasien yang tidak bisa ditangani atau dirawat rumah sakit nasional, sehingga mereka tuh harus dirujuk ke luar negeri, seperti kayak rumah sakit Malaysia atau Singapura. Kemudian sarana dan prasarana di Indonesia tuh juga kurang. Seperti yang dia katakan tadi, hanya ada 25 dokter per 100.000 orang dan hanya ada satu ranjang rumah sakit per 1.000 orang, sehingga terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, orang miskin atau masyarakat miskin ini kan rentan ya, Wen, terhadap penyakit dan juga resiko kematian dari penyakit yang mereka alami. Tetapi jika mereka sakit, mereka itu kesulitan, Wen, untuk berobat ke rumah sakit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin Wendy bisa memberikan tanggapannya sedikit. Yang pertama itu karena biaya rumah sakit yang mahal. Biasanya untuk melanjutkan penanganan itu dibutuhkan tanda tangan biaya rumah sakit dan terkadang rumah sakit itu menetapkan pembayaran di muka. Apalagi kesulitan yang dialami oleh masyarakat miskin jika ingin ke rumah sakit. Yang kedua ini adalah permasalahan administrasi yang sulit. Terkadang pengurusan administrasi rumah sakit masih rumit dan berbelit-belit. Ya, jika ada pasien yang ingin menggunakan kartu BPJS-nya itu terkadang sulit ya. Mereka disuruh ke sini, nanti dari situ dilempar untuk ke tempat lain. Terus biasanya terjadi penolakan juga di rumah sakit itu, jadi harus pindah ke rumah sakit lain gitu ya, Ben. Satu lagi nih yaitu bukan prioritas. Bukan prioritas. Ya, terkadang orang miskin itu hendak ditangani. Berarti gini, masuknya ke seperti yang dijelaskan Diang sama Salsa tadi ya kan, karena kita ini kan, Wen, kekurangan rumah sakit, juga kekurangan dokter ya kan. Jadi untuk dapat ditangani atau dirawat di dalam rumah sakit yang bagus, kita rumah sakit itu harus mengutamakan mereka-mereka orang yang kaya. Jadi Yang banyak uang. iya, jadi yang dapat mengurus administrasi dengan cepat, dapat melakukan pembayaran dengan cepat, itu kan orang-orang yang kaya gitu. Jadi masyarakat yang miskin terkadang anak tirikan oleh rumah sakit, karena kita memiliki keterbatasan juga dalam infrastruktur, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Gitu ya, Win? Ya, sedikit penjelasan nih, bahwa kalau orang miskin pakai asuransi non swasta gitu, rumah sakit, respon petugasnya tuh kayak, loh kok sakit lagi gitu Jadi kayak malas dia. Seakan-akan tuh meremehkan orang miskin, kok nyusahin gitu sih. Nggak bisa kah di rumah?
obat sendiri, kerokan sendiri itu. Oh, jadi eh, seperti apa yang kita terangkan tadi, kesulitan yang mereka hadapi atau ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat miskin dalam penerimaan pelayanan rumah sakit itu yang menyebabkan mereka memiliki ungkapan bahwa eh, orang miskin itu dilarang sakit gitu ya, Wen? Iya betul. Jadi, setelah apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua, masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman sekalian yang berada di dalam kelas ini ya kan, dapat lebih empati lagi, dapat lebih sadar, dapat lebih inilah meningkatkan sifat tolong menolong antar sama ya kan. Kemudian seharusnya juga kita harus menjaga pola hidup kita agar kita tidak mudah sakit ya kan, karena kita nih sebagai mahasiswa juga duitnya kurang, jadi rumah sakit mahal, ingat itu bos.